Intinya saya mendoktrin jenengan bahwasanya sayalah satu-satunya orang yang bisa menolongmu, yang mengajarimu dan lain sebagainya. Akhirnya jenengan beriman. Dengan bisikan saya lewat ngaji ini, akhirnya di dalam hati sampean menemukan satu iman. Kok umpomo gak dididik kelason, gak mungkin aku bisa membedakan antara hak dengan yang baik. Sehingga hati sampean iku beriman sing mulang sampean iku makhluk kelason. Nah, inilah bisikan yang disebut iblis. Berarti kula umpama bapak nih iblis, jenengan anake. Lah anak iso dadi bapak bahkan dadi mbah. Nek iki gak diputus rantainya, menungso kabeh dadi setan iki. Nggih. Dadi setan. Nanti kalau kerja enggak sesuai bayarannya, muring-muring. Telat sedino, mandornya itu tidak membayar, muring-muring. Tuturno hadis Pak langsung ngomongnya belajar ahli hadis. Nek mbayari wong jangan menunggu keringat habis. Artinya jangan sampai bayari tukang kuli iku sampai habis kerjanya. Umpama jam 7 masuk, jam 4 ini buyar istirahat selesai. Loh, ketika kuli tukang ikut turun, gak usah ngenteni benjing, langsung dibayar. Kecuali ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Pak Jeragan, tolong nanti bayaran saya ambil 1 minggu 1 kali. Kesepakatan. Nggak apa-apa kalau seperti ini. Tapi jika lo kesepakatannya 1 minggu, kok sampai 2 minggu gak dibayar, ya ini maksudnya hadis. Ahli hadis ya Pak, ditebat Jeragane. Ya salah memang dari si syariat. Coba diujilah ngaji kita oleh Allah. Nggak dikasih no ditunda mbek Gusti Allah. Piye? Wong ning pawon iku dandange wis kosong. Mesti ngamuk-ngamuk kita. Ya, disinilah letak tandanya kalau hati kita itu dalam keadaan zulmah. Tidak bisa memandang, bersaksi hati ini terhadap siapa sesungguhnya di balik layar itu. Gak bisa. Itu namanya kita lalai. Akhirnya hati kita ya panas terus, Pak. Bon. Salisan sing nomor 3 iku ayakuna yen to ana apa bisikan ana iku minal malaikati saking malaikat. Wa huwalan hali utawi bisikan saka malaikat iku ya ta'allaqu hubungan. Ana hubungane bitarkil manhiyati kelawan ninggalake perkara kang den larang, wamtithalil makmurati lan perkara kang den perintah. Syariate wis jelas. Sekarang hakikatnya bagaimana? Mana yang dimaksud ada keterkaitan bisikan malaikat dengan hal-hal yang dilarang, ninggalkan dan menjalankan hal-hal yang diperintah. Wis kemarin wis tak sampai dalam kitab awal edisi 1. Secara hakikat larangan dan perintah itu adalah yakfur bitaghut. Kok yakfur? Ani butullaha waztanibut taghut. Yang diperintah adalah hatimu selalu bersaksi terhadap wujudi Allah atas segala halnya. Yang dilarang adalah Anda ini bersaksi terhadap selainnya. Itu kuluma utawi saben-saben perkara tahaddatsana kang wis nyeritakake sapa ingsun kita andu saking ma sabikon kang wis kliwat ning ngarep mang lho Pak. Pembahasan mau ning ngarep mang. Khusus sing berkenaan dengan dhahiriyah syariat. Huwa kang utawi ma iku minal janibi syar'i. Kita bicara dari arah sudut syariat di depan tadi. Poso, ninggalno larangan, jalanno perintah. Fakot hanya itu.
alias al-jasadiyi, perkara-perkara hukum yang menghukumi jasmani. Walakin madza, lan tetapi ini apa? Bagaimana anil janibil maknawi, saking arah hakikat. Maknawi ku hakikiyah, al hakiki au ar-ruhani, maksudnya bangsa roh. Mana perkara yang bagaimana sudut pandang hakikat? Nek tadi syariat, sekarang bagaimana sudut pandang hakikat terkait masalah bisikan nafsu, bisikan iblis, bisikan malaikat. Amma syahwatu, anapun utawi bisikan fil hakikoti ing dalam pandangan hakikat, bah bisikan setan, bah nafsu, bah malaikat. Pandangan hakikat berbicara fakullu syahwatin, mongko iku sak temene fakulu utawi wa amma syahwatu iku fakullu, mongko utawi saben-saben kekarepan. Syahwat ini dimaknani ini adalah kekarepan, kehendak. Iku idak takodatat kalani nekotake ngiyakinake apa alkol buati au sya'ara utawa ngrasa anaha ing sak temene au sya'ara utawa ngrasa apa qalbun anaha ing sak temene kehendak iku minal mamluki, nek tekone iku sangka makhluk, fahiya mongko utawi kehendak ningati ku waswasatu syahwati disebut sebagai bisikan nafsu selain Allah. Walaupun itu malaikat syariatnya. Tapi kok hati sampean iku melihat makhluknya, berarti inilah maksud daripada bisikan sangka nafsu. Salat, pingin karep salat sampean. Sampai melakukan salat. Tapi tatkala itu hati kita masih mengakui diri kita, maka itulah sebetulnya itu bisikan nafsu. Apik loh Pak. Sehingga ingat, nafsu itu tidak hanya membisiki Anda untuk melakukan maksiat secara syar'i, akan tetapi juga membisiki Anda untuk melakukan taat secara syar'i. Tapi dilarang, nafsu melarang Anda untuk melepaskan keakuan diri. Nek durung paham nggih ditadai mawon wis bano. Sing paham gak paham ya so. Ngene sampean gak usah bingung. Kula niki dawedel Kang. Sampeyan ngaji koyo ngoten niku wis gak paham belas kula. Tapi kok kula niki seneng nek modele kalau saya suka atiku ayem kok. Kalau ngetrapno dikir ya wis kuwi gak apa-apa. Sebab ukurannya Anda bisa dikasih anugerah bukan jenengan iki cerdas atau gimana, enggak. Anugerah itu teko sebab akhlak sing sampean totoni ngarepe Gusti Allah niku lho. Pun iku mau manakala melihat makhluknya. Wa hadza utawi iki kejadian yang seperti ini, wa utawi hadza iku ma perkara ya ja'alu kang dadekake apa hadza dadekake alqalba ing ati fi dzulmatin ing dalem kepicekan minallahi saking Gusti Allah. Ya kuwi Pak sing dadekno gelape butane ati nang Gusti Allah. Terakhir iki rabian bisikan sing terakhir. Nah iki sing sampean tunggu-tunggu. Yaiku waswasatun, satu bisikan mubasyaratun yang sifatnya ikut langsung. Nah iki niki nek saya terangkan di golongan orang-orang am. Sing mulai ganok brengose ganok jenggote sampai jenggote tutuk udel, muring-muring. Ora percaya. Yes babah aku gak butuh pengakuanmu kok. Gak butuh aku. Tak kandhani dhisik. Sadurunge tak terusno. Tak kandhani dhisik, aku gak butuh pengakuanmu atas apa sing jarine aku sing nyampeno. Enggak. Tak butuh. Hubungan langsung minallahi ta'ala saking Allah ta'ala ila qalbil abdi terhadap hatine kawula. Bisikane Allah berarti
lepas dari nafsu, lepas dari iblis, lepas dari malaikat. Mereka-mereka yang belum bisa menerima, dia punya dalil. Apa dalilnya? Nek langsung iku hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Monggo. Mboten napa-napa. Kula biyen nggih kados jenengan ngoten iku. Sami. Ida kana tatkalane ana hunaka ing dalam gini panggonan apa suurun rasa pangrasa iwak. Apa syuurun au imanun utawa rasa diganti arti iman. Al imanu ay al ihsan fi qalbi ing dafil qalbi ing dalam ati. Bi anna kulla syai'in kelawan saben-saben kelawan sak temene saben-saben perkara sesuwiji ku yakti teka pokul minal wahidil ahadi saking Tuhan kang maha tunggal. Fahuwa mongko utawi apa sing diberikan langsung iku yusama den arani apa hada diarani ilhamun ilham ya. Bahasa keren mana ilham wahyu le. Bukan sawah payu lo ya, bukan wahyu. Wahyu itu nggak bisa pak, iblis malaikat nyampuri mboten bisa. Wahyu. Makanya Al-Quranul Qadim itu tersimpan di tempat di mana aman tidak bisa makhluk siapapun yang ngudik-ngudik. Itu Al-Quranul Qadim. Yang jaga cuman Allah sendiri. Saya katakan ilham ya atau wahyu yang diberikan terhadap hambanya itu dasar saya adalah idza kana hunaka syuurun au imanun fil qalbi. Tatkala di dalam hatimu itu Pak muncul rasa, muncul iman bahwasanya semua itu datangnya dari Wahidul Ahad, keakuan diri Anda nggak ada, maka itulah betul-betul bisikan dari Allah. Makanya perbedaan antara mana bisikan setan atau nafsu, perbedaan dengan bisikan Allah. Ya ini tadi mudahnya gerabak ning ati muncul agune makhluk apa agune Allah, tinggal itu aja, gampang. Tapi Anda tidak akan mungkin bisa membedakan di antara dua bisikan ini manakala jenengan ini belum pernah gendeng, bisa. Belum pernah hati ini bertajalli. Belum pernah hati ini lepas diri keakuan diri makhluk fana, nggak bisa membedakan. Wong iso membedakan kemanten anyar ambek boten. Wong iku nek tahu nglakoni. Jane kula ngene wisin Bu ngomong Bu. Tapi maksud kula ben sampean paham ngoten lho. Gambarane koyo ngono. Oh koyo ngono akal nyantol. Semata-mata ngoten. Makane kula mboten wani ngomong aku kiai ulama mboten wantun. Masalahe sik seneng misuh. Sik seneng ngomong kotor. Nek kiai utawa ulama gak oleh. Wong berhubung kula niku mantan narapidana, ya ora apa-apa. Rapopo. Kiai iku Pak nek dereng nanti mlebu penjara gak sempurna. Temenan. Bisakah kita terima seseorang yang dikatakan bisa membedakan dua hal tapi dia belum pernah masuk di dalam dua hal itu? Lurah iku Pak, kepala desa tidak akan arif manakala belum pernah hanya bisa mendengarkan satu laporan kuping kiwa tok. Harus ada keterangan mendengarkan yang dilaporkan. Baru iling rek, aku mang janji kate magrib utawa bakdo utawa sakwise magrib marani warga aku lali pleng. Wis mari ngono ae dulur tak pedhok omahmu mari ngono. Sepurane memang plas lali. Kepala desa itu Pak diparani warga, masalah kan banyak dalam. Lapor, tak rungokno tak catet Pak.
Aku gak harus langsung percaya. Saya tidak boleh memvonis yang dilaporkan mesti salah. Gak boleh. Harus saya gali dulu laporan ini. Habis itu tak panggil yang laporkan. Pertanyaanku nang si pelapor, yang terlapor, tak sesuaikan dengan data yang ku bawa. Cocok enggak? Istilah ikuti digatuk nih. Baru di situ nanti kita akan bisa mengambil satu tindakan. Sebab kadang-kadang wong laporan itu cilik digedhekno, ndak didawakno. Mboten gedhe dicilikno, Pak. Mboten dawa dindekno ndak. Mboten. Jadi harus balan. Baru kalau sudah ketemu, oh iya, oh gini, ngambil satu keputusan. Dan keputusan itu biar nggak sepihak. Ngapunten Kang Kadah. Wis, inilah dasar saya. Jikalau dalam hati panjenengan iku sudah lepas diri segala hal kehendak yang jenengan jalankan nanti, iku betul-betul minal wahidil ahad. Itu disebut ilham, bahasa Rasulullah Nabi disebut wahyu. Kita sering dengar, Pak, perbedaan apa yang bisikan dari Allah terhadap Nabi disebut wahyu, mudun nanggone ulama disebut karomah, gitu. Terus mudun nanggone wong sing gak ulama disebut wisik. Itu semua bedanya. Sami kali Isra Mi'raj tidak? Mi'raj, suluk, khalwat, uzlah. Apa bedanya? Ini nggak ada bedanya jikalau hatimu itu sudah tenggelam di bahru tauhid. Sama. Itulah yang disebut minal wahidil ahad. Berlaku boleh bagi jenengan mengatakan wahyu manakala jenengan sudah lepas diri. Nek Nabi niku kali Rasul sama dalam hal konteks risalah di dalam tauhid sama. Cuman bedanya kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah itu. Kalau Rasul wajib menyampaikan risalah itu. Cuman itu bedanya. Atau bahasa kita, ada orang itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Sehingga jenengan iki wegah awar nang dengan orang lain. Campur dengan urusan dunia, wegah. Kebanyakan itu nyisih. Nek Rasul enggak. Dia terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat. Karena membawa risalah yang wajib disampaikan. Makanya ada sifat namanya tabligh, ya. Sifat namanya tabligh wajib untuk menyampaikan. Padahal resiko ini, Pak, Masya Allah, ngeri. Ngeri. Resiko ini siap dicaci, siap dihina, siap digendeng-gendeng wong, sembarang siap. Walau karihal musyrikun, siap dibenci istri, siap dibenci suami, siap dibenci orang-orang dekat kita. Makanya ojo heran nek sampean ketika saat ngaji di Jaya Baru lalu berlaku ngelmune terus sampean dijauhi oleh teman-teman dulu, ojo heran. Ya gak mungkin bisa campur minyak ambek banyu kok. Justru Allah itu menyelamatkan hatimu dari pergaulan-pergaulan yang hati condong terhadap dunia. Ngoten. Ojo sumpah. Kula sejak niki lho bojo kula porek. Ojo sumpah. Alhamdulillah ngoten lho. Kula sejak ngaji niki nyun sewu bojo kula moro nyun sewu njaluk pegat. Alhamdulillah oh. Kuwi diselametno. Gak lanang gak wedok. Wis meneng ae sawangen. Apa sih karepe Gusti Allah iku? Istilah film yang sering kita tonton film India, ikut tonton terus. Engko akhirnya yo nopo? Tapi aku yakin ceritanya lakon walaupun remek ngarep buriku mesti menang.
Nggih. Menang kari remeke. Kula niki ndelok wayang, Pak. Lakon sing dalang iku gak tau gentekan lakon ya. Judul gak tau gentekan. Mulai zaman A sampai zaman Z. Semuanya mulai sore awal iki mukadimah. Lakon iku gawe kalah. Kalah. Sebabnya ngarep iki ono cantrik. Iya. Digawe kalah-kalahan. Sampe takok nang cantrike, bener ra? Sing digacor nemu klason iki ya. Akhire engko nek wis tiba pungkasan, cara gampang waktu iku nek wis sondok jam-jam 3 apa jam-jam anu. Mulai gitu. Sondok dimenangne. Kalau sudah habis ceritanya, lakone judul iki mang judul iki mang selesai, mesti terakhir iku sing menang lakon. Iya apa enggak takok dalange utawa cantrike. Pertanyaan saya, mengapa Allah memenangkan di akhir dari sebuah cerita utawa lakon sing lakone iku apa? Oh. Nyuwun sewu, inilah Pak. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Jangan dikira perkara yang datangnya anugerah itu datangnya bim salabim. Enggak. Semua itu terlebih dahulu kita liwati soro dulu. Metu laut, mlebu gunung, metu gunung, mlebu alas, metu alas. Iku golek ya apa sih asline? Nyebrang laut. Gitu. Golek ya mek situ anugerah mang. Anugerah. Anugerah. Makanya dalam satu ayat itu Allah mengatakan, dunya iki ya penuh ujian. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian semuanya. Makanya wayang iku sadurunge main mesti digelar gunungan iko. Wonten nah dalang sing nglakokno anu lali gununge. Mboten enten. Gunung jero gununge gambarin apa, Pak? Ya macan, ya ula, kewan-kewan. Iku donya. Dunia ini aslinya bukan penduduk sampean. Penduduk sampean itu negeri akhirat, surga aslinya. Penduduk dunia ini kewan, ya ulo, ya pedes, ya kere, iki aslinya. Makanya apa? Oh, makhluk manusia lah ketika lahir iki ngadeke suwe. Berbulan-bulan, coba nih anak wedhus. Apalagi anak ulo. Wis langsung ndros. Padahal gak duwe sikil. Ngono lho ya seneng duduk negrine. Negeri sampean iku darul akhirah. Akhirat iku oh gak sesuk iku ndak Pak sekarang. Tinggal sampean mau masuk apa ndak? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Kuwi iso bisa mlebu nang alam akhirat ini manakala pertama dalam hatimu ada keinginan untuk bertemu Allah. Lalu selanjutnya kau wajahidu fi sabilihi, berjalan untuk menuju dan bertemu Allah di mana? Wal yaumal akhirah. Tentunya wa dzakarallaha katsiran. Jenengan beto wasilah, beto hubungan langsung datang Allah. Itulah dzikir yang kumaksud. Itulah akses jenengan bisa masuk ke alam akhirat rohaniyah ini. Enggak jauh-jauh jenengan enggak bawa tiket pesawat. Gawa karcis nih, utawa iki lho, iki gawa nang bandara. Ya, padha-padha kertas lho ya, masih tiket iku ya kertas. Nang bandara Juanda, duduhno beritahukan pada satpam atau petugas, "Pak, mau nang Jakarta." Mesti ditolak men. Luput koyok ngoten niku. Setelah ditolak sampean kok mekeng-keng ae. Si satpam iku noleh nang kancane. Mesti ngoten. Enggak bisa, Pak. Akses sama, jangan ingin ketemu Allah harus punya akses. Masuk akhirat harus punya akses. Jangan mlebu gedung nonton film kudu duwe karcis. Sama. Sampai nang Jaya Baru ini lho. Sagete sampai saged nrimo niki ngaji Ramadan harus punya akses. Apa akses sampean? Sadar. Jawa kaya apa nek punya akses saged masuk? Ide kaya apa nek gak akses ning atine taek nek gelem ngaji. Lho iya.
Karena tidak punya tak omongi tadi, aku lak duduk kiai, masih ngomong taek ya ora pop. Tambah lali, kok aku udah goblok ini. Kadung ngomong ngeten Pak. Hun. Kesimpulan dari bab malam hari ini adalah jenengan harus bisa membedakan mana bisikan Allah yang disebut ilham dan mana bisikan selain Allah. Baik yang ada di muhadharah atau di mukasafah. Jawabannya sederhana. Tatkala dalam hatimu ono kerentak karep utawa apa dorongan untuk melakukan sesuatu. Jikalau ini dikatakan ilham atau bisikan langsung dari Allah, keakuanmu itu sudah fana. Ditenani ada di situ. Wis ilang pelas kemakhlukan ini ki. Sebaliknya, kalau itu dikatakan bisikan nafsu, jelek, dikatakan jelek, ya misalkan ya, entah itu dari malaikat atau selainnya, pokoknya makhluk. Anda kok dalam hati ada keakuan makhluk, entah makhluk dirimu atau makhluk di luar dirimu, maka itu jelas bukan dari Allah. Iki ilmu masalah ilmu. Sekalipun itu dari iblis, sekalipun dari nafsu dalam dirimu, atau dari malaikat, tetap itu tidak dari Allah, manakala kau tidak duduk di tajalli tapi duduk di takholi. Sekalipun secara dohiriku dari jadi jin, dari malaikat, dari iblis, dari nafsu, kok hatimu duduk di tajalli, sebetulnya itu dari Allah. Akhirnya wayusamma lan den arani, apa bisikan itu diarani minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Bon. Wallahu a'lam. Wis saiki masuk di dalam, barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, ini tentang pengalaman kholwat saya. Jadi begini nggih, dulu waktu kita sekolah SMP atau SMA ada pelajaran yang namanya kimia. Nah, senyawa kimia, air itu H2O, karbon dioksida itu CO2, ozon itu O3, dan oksigen itu sebagai O2 atau molekul diatomik. Dan O sendiri itu adalah bentuk ionik lain yang jarang terjadi secara alami. Jadi O suatu atom oksigen. Dan saya menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, yaitu O. Awalnya saya itu melihat sebagai unsur oksigen, esensi kehidupan yang tak terlihat tapi ada. Namun semakin saya pikirkan, semakin saya sadar bahwa O bukan hanya unsur kimia, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih besar dan lebih misterius. Saya mencoba dengan logika, tetapi semakin saya pahami, semakin saya itu kehilangan pegangan. Saya bingung, tapi justru dalam kebingungan itu saya menemukan ketenangan, seperti lingkaran tanpa awal dan akhir. O adalah kesempurnaan. Ia ada di mana-mana, tetapi tak bisa dipegang, seperti udara yang memberi kehidupan tetapi tak kasat mata. Saya bertanya, apakah saya tersesat? Apakah aku justru menemukan jalannya? Saat itu saya tak lagi bertanya, tak lagi mencari jawaban. Aku hanya merasakan, aku hanyut dalam sesuatu yang luas, kehilangan identitas, tetapi merasa lebih sadar dari sebelumnya. Ibaratnya seperti mencicipi sebuah madu, aku tahu itu manis, tetapi sulit menjelaskan rasa manisnya itu seperti apa, sulit. Saya hidup, tetapi saya melebur. Aku ada, tetapi aku hilang lenyap. Aku bisa melihat, mendengar dan merasakan,
tetapi ada kehampaan dalam diriku dan aku tak lagi menginginkan apapun, hanya dalam kesadaran yang luas dan tenang. Tidak ada keinginan, tapi tetap ada kesadaran. Dan saya benar-benar merasa seperti orang gila sini, Gus. Apa saya gila sebenarnya ini? Saya ketawa-tawa sendiri, tiba-tiba bahagia saja rasanya. Saya bertanya, apakah aku gila? Tidak. Saya justru lebih sadar dari sebelumnya kok. Dan ketika akal berhenti bekerja, hati mulai berbicara, ketika logika tak bisa menjelaskan, jiwa mulai memahami. Dan ketika aku menghilang, aku justru menemukan sesuatu yang lebih sejati. Aku tidak mencari, tetapi aku menemukannya. Aku tidak bertanya, akan tetapi aku bisa memahaminya. Aku tidak ingin apapun, tetapi aku merasa memiliki segalanya. Aku adalah aku, tetapi aku bukan aku. Aku ada, tetapi aku lenyap. Saya merasakan sesuatu yang sangat dalam, tetapi tak bisa dijelaskan dengan logika. Seolah-olah saya itu melihat diri saya sendiri sebagai sesuatu yang bukan aku lagi. Tidak lagi merasa memiliki identitas pribadi. Ibaratnya seperti tetesan air yang jatuh ke laut. Ia masih ada airnya, masih ada. Tetapi sudah tidak bisa dibedakan lagi dari laut itu sendiri. Dan waktu halwat itu saya mengalami fase-fase itu di mana satu, saya mengalami merasakan sesuatu yang amat terasa sangat dalam. Akan tetapi nggak bisa dijelaskan. Yang kedua, saya bingung, tapi bukan kebingungan biasa. Biarpun bingung, tapi saya tenang. Dan yang ketiga, saya kehilangan ego saya. Seperti apa ya, lenyap, melebur dalam sesuatu yang lebih besar. Dan yang keempat, saya memahami, saya menemukan, oh itu bukan dengan pikiran, tetapi dengan kesadaran saya. Pertanyaan saya, Gus, yang pertama, ngapunten mohon arahannya, Gus. Dan pertanyaan kedua, setiap saya batin atau mengobrolkan sesuatu bersama derek-derek, dan setiap itu pula panjenengan itu langsung membahasnya dalam kajian, Gus. Langsung apa? Tembus. Terus yang terakhir, saya ingin mengerti hakikat arti logo atau simbol Jaya Baru, lingkaran di dalam lingkaran. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sepatu. Sampeyan ngarani kan sepatu. Tapi sampeyan gawe yo gak iso, gak kena. Iki sepatu. Tapi sampean paksa gawe, ya gak iso. Sopo ngaran ndonde? Pun ngeten. Dari apa yang telah jenengan dapatkan itu secara pribadi itu gak salah. Itulah proses di mana orang ingin ketemu. Sebelum ketemu wajib ono rasa rindu bertemu terlebih dahulu. Jikalau rasa rindu itu kita bangun terus, maka pasti kau akan mengabaikan selain dari yang kau rindukan. Itu pasti. Saya ulang, sebelum seseorang itu bertemu yang dituju, seseorang itu terlebih dahulu ada rasa rindu, bahkan sampai kasmaran. Ketika dalam hatimu dipenuhi oleh rasa kasmaran terhadap sesuatu itu, kau pasti hatimu dicampakkan oleh Allah dari sesuatu yang lain itu. Itu pasti. Lah, ketika saat dikatakan bertemu, lewat apapun kau untuk menggambarkan itu tidak bisa. Makanya mengapa dikatakan dalam satu ayat, wujudnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dia itu di mana-mana dan juga tidak kemana-mana. Sadar cara akal ini kalau kita makhluk itu wujud, tapi wujudnya kefanaan terhadap asli wujudnya Allah. Artinya
Wujudnya makhluk itu kekusir dengan wujudnya Allah. Bapak Ibu, perkara hal yang seperti jenengan alami tadi, semua orang pasti ngalami. Semua orang, maksudku adalah orang-orang yang mengikuti teladani Kanjeng Nabi, yaitu limang kana yarjullah. Istilah bahasa, jenengan iki di mata Allah gila. Saya sebut gila saking besarnya tekanan rasa rindu untuk berjumpa itulah disebut gila, dan ini wajib berlaku pada siapapun yang orang itu hatinya itu memang betul-betul ada keinginan untuk bertemu terhadapnya. Otomatis sebelum bertemu itu proses lebur itu pasti ada, pasti. Apa itu lebur? Faktulu anfusakum. Mateni keakuan makhluk yang wujud, meniadakan. Ini cuma satu jalannya, lewat zikir sirul asrar di su'aul basirah menuju ainul basirah, dirasa menuju bertemu. Apa logo yang ada di JB? Sebetulnya kemarin dulu sudah kami jelaskan. Bunderan ireng, di tengah-tengah iku ana bukune, wonten pulpeni, ana nggih pedhange, lha ngoten ya. Wonten pedhange ya. Ngeten Pak, itu menggambarkan jagate hati sampean kali kula. Di tengah-tengah hitam itu kan ada cahaya, titik putih ya, ada enggak? Ada betul. Setiap diri manusia sebetulnya itu ada Pak, kefitrawan itu ada. Kefitrawan kepada Tuhannya itu ada. Tinggal pertanyaannya, mau ndak lentero ning ati iku dinyalakan lampunya? Ingat kemarin Gusti Allah ngutus Nabi Musa di tengah kaum itu, tujuannya adalah untuk mengeluarkan hati manusia kaumnya itu pada saat itu yang dalam gelap gulita menuju terang benderang. Lah, di situ kebanyakan mereka tidak mau terima. Tapi bukan berarti tidak ada yang mau menerima, enggak. Ada, cuman golongan sedikit. Mengapa harus ada kitab? Itulah bentuk kita taklim. Bentuk sistem wasilun itu pendidikan ilmu tentang keesaan Allah harus disampaikan. Harus. Jadi kitab itu pedoman, yaitu ilmu yang wajib jenengan terima. Ada apa dengan pulpen? Ini untuk menulis. Siapa yang menulis? Lewat keterangan inilah Pak. Lah kitab itu minangka ati sampean, ditulis berarti didhawuhke. Kasare ngomong, walaupun secara dohir gak ana kitabe, jenengan ngrungokno iku ati sampean minangka alase utawa kitabe ditulis ning kono. Terus jenengan ngamalno itu bentuk napa? Bentuk jenengan iki mandesno tulisane. Semakin sampean beramal, tulisannya kitab itu semakin jelas. Ada apa dengan pedang? Pedang itu sebuah alat Pak. Bukan untuk ngeden-ngedenin, enggak. Enggak, sebuah alat. Sing alat ini untuk mempertahankan diri. Makanya saudaraku di Madura kemana-mana kan bawa celurit. Sing mandau iku pundi? Dayak ya. Kaum Dayak mandau. Nek Jawa iku ketepil.
Apa jaga diriku yang mana maksudnya? Ingat, Kanjeng Nabi dawuh, besok itu umatku akan menghadapi jihadul akbar. Perang sing amat besar. Ternyata melawan bisikan nafsu. Untuk Anda bisa melawan terhadap nafsu harus punya senjata. Apa senjatanya? Ya ilmu tadi. Amal istiqomah baru. Sehingga lewat hadis yang dari Ibnu Abbas tadi, iblis itu tatkala hatinya seseorang berzikir, iblis itu jengkerut, delik, singitan. Tapi nek tatkala si hamba hatinya lalai pada Allah, iblis itu tangi, nyerang sampean, memperbudak kita. Mengapa harus disebut jaya baru? Jaya itu adalah sifat Allah, nggak pernah kalah. Sesuatu yang kekal, kalau baru ya makhluk. Sesuatu yang baru datang, berarti makhluk. Artinya di pondok jaya baru itu Pak, tidak hanya berbicara hukum syariat, lebih dominan hukum hakikat. Nggak, lebih dominan membicarakan tentang hukum hakikat. Jaya ilmu tentang nang Allah, baru ilmu tentang nang makhluk. Kalau bahasa manusia, jaya berarti roh kekal, baru iku jasmani. Ngoten. Niku sekitar logo atau maksud mengapa harus namanya jaya baru, kok gak diwalik baru jaya. Artinya ilmu sing paling tuwek yaitu ilmu ketuhanan. Selain daripada ilmu ketuhanan disebut ilmu syariah. Ini menyesuaikan zaman. Nabi ini ganti, Rasul ini ganti, syariatnya ganti Pak. Begitulah perjalanan ini. Dulu syariatnya Kanjeng Rasul kemana-mana naik onta atau keledai. Sekarang beda. Zamannya beda. Ya syariatnya ya sepeda atau yang lainnya. HP dulu jadul, sekarang Android. Dulu dipinak-pinak tak klotak. Sekarang kalau suaranya tul. Itu syariat. Cuman intinya sama. Sing jadul ya digawe telepon ya krungu. Sing Android ya krungu. Jadi isi nggak pernah berubah, yang berubah itu kulit. Dikarenakan ganti zaman. Mekaten. Nggih. Tasih wonten? Nyuwun sewu Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten ingkang kawadah kula makili rombongan saking Jambi dugi wonten pondok menika Jaya Baru menika kala wau badhe Isya lajeng ingkang badhe kala tangletaken mewakili rombongan inggih punika napa dipun parengaken kula sak rombongan sowan dhateng panjenenganipun Rama Yai. Namung mekaten ingkang kala niki nginep napa mboten jenengan? Nggih, rencanane. Nggih. Rencanane nginep pirang dinten? Nginep kalih dinten. Kalih dinten. Nggih. Umpami benjing piye? Masalah niki mengki kula langsung meluncur nang warga kula netepi janji kula wau. Nggih, nderek kemawon kula. Benjing mawon nggih. 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 Matur mbah nuwun. Nggih. 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 Ibu ada? Sampun cekap Pak. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.